Subuh masih basah oleh embun. Udara dingin menyelimuti geng-geng kota ketika azan kembali menggema. Sebagian orang menyambutnya dengan wudu. Sebagian lain menarik selimut lebih rapat. Dan sebagian lagi diam-diam merasa terusik. Terusik bukan karena volumenya. Terusik karena hatinya sedang tidak baik-baik saja. Kita sering berdebat tentang desibel, tentang arah speaker, tentang jarak, jangkauan suara. Namun jarang yang berani bertanya lebih dalam. Mengapa suara itu mengganggu kita? Apakah benar karena telinga kita sakit? Atau karena hati kita sedang berisik oleh sesuatu yang lain? Suara ngaji, lantunan ayat-ayat suci, pada hakikatnya adalah penawar. Al-Quran menyebut dirinya sebagai syifa, obat bagi apa yang ada di dalam dada. Jika obat terasa pahit, mungkin bukan obatnya yang salah. Bisa jadi penyakitnya yang sudah terlalu lama bersarang. Ada orang yang merasa gelisah setiap kali mendengar azan. Bukan karena terlalu keras. Bahkan ketika volumenya pelan pun, hatinya tetap berontak. Ia merasa tersindir. Seolah-olah panggilan itu berkata, "Kau sudah terlalu jauh." Disitulah pertempuran sebenarnya terjadi. Bukan di menara masjid, bukan di kabel dan amplifier, tetapi di ruang batin. Dalam tradisi Islam, setan tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang dengan bisikan, membuat yang salah terasa wajar, membuat yang benar terasa mengganggu, membalik logika hingga cahaya tampak menyilaukan, dan kegelapan terasa nyaman. Maka ketika suara ngaji mengalun meski lembut, ia seperti mengetuk pintu yang lama tertutup. Jika di dalam hati ada iman, ketukan itu menenangkan. Namun jika hati sedang dikuasai amarah, iri, kesombongan, atau maksiat yang dipelihara, ketukan itu terasa seperti ancaman. Bukan karena suara itu keras, tetapi karena ia mengingatkan. Azan berkata, Allah Maha Besar. Dan bagi hati yang sedang membesarkan dunia, kalimat itu terasa menusuk. Azan berkata, mari menuju sholat. Dan bagi jiwa yang sedang sibuk mengejar ambisi tanpa batas, kalimat itu seperti gangguan jadwal. Azan berkata, mari menuju kemenangan. Dan bagi yang mengukur kemenangan hanya dengan materi, kalimat itu terdengar asing. Maka lahirlah pembelaan. Terlalu keras, terlalu sering, terlalu lama. Padahal jika direnungkan, suara kendaraan di jalan lebih bising, musik dari kafe lebih panjang durasinya, notifikasi ponsel lebih sering memecah fokus. Namun tidak semuanya memicu kemarahan yang sama. Mengapa? Karena azan dan lantunan Al-Quran tidak hanya menyentuh telinga, ia menyentuh nurani. Dan nurani yang lama diabaikan cenderung bereaksi keras saat dibangunkan. Dokumenter ini tidak sedang menghakimi siapapun, tetapi ia mengajak kita bercermin. Bagaimana jika rasa terganggu itu adalah alarm dari dalam diri? Bagaimana jika kegelisahan itu bukan karena speaker, melainkan karena jarak kita dengan Tuhan semakin jauh? Seorang ulama pernah berkata, jika hatimu gelisah mendengar ayat, periksalah hubunganmu dengan yang menurunkannya. Suara ngaji, bahkan ketika pelan, memiliki getaran yang berbeda. Ia bukan sekadar bunyi, ia adalah kalam ilahi. Banyak orang yang sedang patah hati menemukan ketenangan hanya dengan mendengar tilawah. Banyak jiwa yang hampir putus asa kembali menemukan harapan ketika ayat rahmat dibacakan. Lalu mengapa ada yang justru merasa panas? Mungkin karena di dalam hati sedang ada perang. Perang antara cahaya dan gelap, antara panggilan pulang dan keinginan menjauh, antara bisikan malaikat dan godaan setan. Setan tidak takut pada suara keras, ia takut pada hati yang tersentuh. Ia tidak peduli pada volume speaker, ia peduli pada momen ketika seseorang tiba-tiba tersadar dan berkata, aku harus berubah. Maka ia berusaha membelokkan fokus, menggeser perdebatan ke hal teknis, membuat kita sibuk memperdebatkan alat, bukan memperbaiki hati. Tentu, etika tetap penting, kebijaksanaan tetap utama. Islam adalah agama rahmat, volume yang proporsional, pengaturan yang bijak, penghormatan kepada sesama, semua itu
bagian dari kedewasaan beragama. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih jujur. Apakah kita terganggu karena kebisingan atau karena kebenaran? Bayangkan sebuah malam, tilawah terdengar dari masjid. Tidak memekakan, tidak memaksa, hanya mengalun. Di rumah-rumah, sebagian orang menangis pelan karena merasa dikuatkan. Sebagian merasa damai, dan mungkin ada satu dua yang merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Disitulah refleksi dimulai. Jika hati bersih, suara ngaji adalah taman. Jika hati keruh, suara yang sama terasa seperti cermin yang menyingkap noda. Dan seringkali, kita tidak marah pada suara itu. Kita marah karena ia membuat kita melihat diri sendiri. Pada akhirnya, pengeras suara hanyalah alat. Keras atau pelan, ia tetap membawa pesan yang sama. Ada Tuhan yang memanggil, ada waktu yang akan habis, ada kehidupan yang lebih besar dari rutinitas harian. Pertanyaannya bukan lagi tentang volume, tetapi tentang kesiapan hati. Karena bagi jiwa yang merindukan cahaya, bahkan bisikan ayat sudah cukup untuk menyejukkan. Dan bagi hati yang sedang dikuasai kegelapan, suara selembut apapun bisa terasa seperti petir yang menyambar. Maka mungkin, sebelum kita menunjuk menara masjid, ada baiknya kita menunduk memeriksa dada sendiri. Apakah yang terganggu itu telinga? Atau hati yang sedang diminta untuk kembali?